Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahlil dari kampus Tebang Islam Mr. Syafruddin Prawira Negara, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas tentang riba. Bagaimana sih hukum riba dalam pandangan Islam? Baik, pertama-tama kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan riba. Riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti ziyadah atau disebut tambahan. Bisa juga berkembang, disebut an-numu. Bisa juga membesar, disebut al-ulu. Dan bisa juga meningkat, dalam bahasa Arab disebut al-irtifa. Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente. Ya, jadi rente ini juga disamakan dengan bunga. Karena rente dan bunga ini sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya dalam agama Islam. Dalam prakteknya juga rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan pinjaman uang tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh pun semakin besar gitu ya teman-teman. Tetapi dalam akad kedua belah pihak, baik kreditor yang disebut bank maupun debitur yang biasa kita sebut nasabah, sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank, maksudnya sama-sama nanti akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pihak bank. Sedangkan Abu Zahra dalam kitab Buhusu fi ar-riba menjelaskan mengenai haramnya riba, bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi. Artinya baik pinjaman itu mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya, atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nas itu bersifat umum. Sedangkan Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan, para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu disebut aiwat. Teman-teman, atau imbalan adalah riba. Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, atau disebut tafadhul, yaitu penjualan barang-barang riba fadal seperti emas, perak, gandum, serta macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasanya riba itu juga telah dilarang sebelum Islam berkembang. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku adalah merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Jadi bedanya dengan zaman dahulu, ya riba yang dulu, yang ketika belum berkembangnya Islam, riba di situ berlaku hanya karena ada tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain seperti non-Islam, riba telah dikenal, dan juga pelarangan atas perbuatan pengambilan riba. Bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Ya, berarti begitu teman-teman. Maksudnya hukum riba ini bukan dikenal setelah Islam berkembang, tapi sebelum Islam berkembang juga riba ini telah dikenal. Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan masukkannya
adalah dosa yang sangat besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gradual, step by step. Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba, dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer, yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui 4 tahap. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya riba itu banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Tahapan yang pertama, ayat yang pertama di dalam surah Ar-Rum ayat 39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwasanya pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barokahnya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Jadi ayat ini masih belum mengharamkan riba ya. Tahap yang kedua, pada tahap kedua Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Riba ini digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil ya, teman-teman. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi, walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum muslim. Tahap yang ketiga tentang riba. Tentang riba ya teman-teman. Dalam surah Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang riba dalam bentuk lipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ta'afan mudha'afa ya. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap-siap menerimanya. Selanjutnya tahap keempat, turun surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti dan tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi dalam ayat tersebut. Jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja ya teman-teman, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya, bahkan mengutuk pelaku riba. Sedikit atau banyaknya riba memang masih menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan bahwa riba jahiliyah yang dengan jelas dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda, atau dalam bahasa Arab disebut at'afan mudha'afah. Landasan dari riba dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130 menyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba berlipat ganda, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Pelarangan riba dalam Al-Quran datang secara bertahap, seperti larangan minum khamar dalam surah Al-Baqarah merupakan ayat riba yang terakhir, dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip
oleh mufassir ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini, menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara produk Mekah, produk Mekah. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari uraian yang saya jelaskan di atas tadi, bahwasanya riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam, karena riba itu sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak orang yang miskin. Dari riba tersebut tidak memakai konsep etika dan moralitas, Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi. Hal ini disebabkan menzolimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Islam mengharamkan riba selain telah tercantum secara tegas dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba tersebut. Juga mengandung unsur eksploitasi. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya. Maksudnya adalah tidak boleh melipat gandakan uang yang telah dihutangkannya, juga karena dalam kegiatan itu cenderung merugikan orang lain. Saya kira cukup sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari saya sendiri. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.